Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Nurul Yusuf. Saya Muhammad Fatul Rahman. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berupa L-Flower, pembangkit listrik tenaga surya dan bayu. Masuk pada yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia negara kepulauan yang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan listrik, terutama di daerah terpencil seperti Luwu Timur. Kondisi geografis sulit membuat jaringan listrik konvensional tidak efisien. Nah, Luwu Timur memiliki potensi besar untuk energi surya dan angin, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan L-Flower sebagai pembangkit listrik tenaga kombinasi surya dan bayu. Dan bagaimana hasil pengembangan L-Flower sebagai pembangkit listrik tenaga kombinasi surya dan bayu. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menjelaskan proses pengembangan L-Flower sebagai pembangkit listrik tenaga kombinasi surya dan bayu. Kedua, untuk mengetahui hasil pengembangan L-Flower sebagai pembangkit listrik tenaga kombinasi surya dan bayu. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Analisis yang kami lakukan berupa yang pertama yaitu mengukur tegangan, yang kedua menentukan arus, yang ketiga menghitung arus, yang keempat daya listrik, dan yang terakhir yaitu menghitung waktu pengisian baterai. Nah, hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian BMKG, suhu rata-rata di Indonesia mencapai 27,5 derajat Celcius pada tahun 2024. Sedangkan kecepatan angin di Indonesia berkisar antara 1,3 hingga 6,3 meter per second. Ini cukup untuk dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Dan juga ini sudah diterapkan di Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Hasil pembahasannya yang berupa desain 3D. Desain 3D ini melakukan R&D berdasarkan bentuk bunga yang lalu dicetak dalam bentuk 3D melalui aplikasi AutoCAD. Lalu dari AutoCAD ini kami mencetak prototipe pertama kami yang dibuat dari bahan-bahan sederhana yang berupa pot bekas dan pipa bekas. Selanjutnya yaitu diseminasi. Yang pertama itu menurut user. Dari sisi teknis, user menyatakan bahwa sistem yang dirancang pada protokol L-Flower sudah efisien, yang memperkuat temuan penelitian ini mengenai efektivitas perangkat ini sebagai pembangkit listrik hibrida. Dan yang kedua yaitu menurut Aulia menyatakan bahwa kelayakan prototipe L-Flower memiliki potensi yang baik, namun beliau menekankan bahwa keberhasilan perangkat ini sangat bergantung pada pemilihan lokasi yang strategis, di mana perangkat dapat menerima paparan sinar matahari yang optimal dan putaran turbin yang konsisten. Masukan ini menggarisbawahi pentingnya faktor lingkungan dalam memaksimalkan kinerja perangkat. Nah, kesimpulan, pengembangan L-Flower berhasil dilaksanakan melalui metode 4D, Define, Design, Develop, and Disseminate. Tahap Define meliputi analisis potensi tenaga surya dan tenaga bayu di Indonesia. Nah, pada tahap Design, L-Flower dirancang dalam model 3D, lalu dianalisis melalui SOT dan menyiapkan alat dan bahan. Prototipe yang dihasilkan pada tahap Develop memiliki karakteristik teknis panel surya 5 volt 0,20 ampere dan turbin 0,9 volt 0,1 ampere. Kombinasi keduanya menghasilkan tegangan 5,9 volt dengan total arus 0,32 ampere, memberikan daya sebesar 1,888 watt. Tahap diseminasi mencakup demonstrasi di hadapan ahli elektronika. Dan yang terakhir yaitu saran. Prototipe L-Flower menunjukkan hasil yang efektif sebagai pembangkit listrik hibrida. Daya total yang dihasilkan oleh panel surya dan turbin bayu menghasilkan sebesar 1,88 watt. Perhitungan pengisian daya baterai selama 12,5 jam saat kedua sumber digunakan dan dengan efisiensi 80% selama 15,65 jam. Jauh lebih cepat dibanding hanya mengandalkan panel surya selama 18 jam dan turbin selama 40 jam. Dengan demikian, L-Flower terbukti menjadi solusi inovatif yang menggabungkan estetika dengan fungsionalitas, menjadikannya perangkat yang andal sebagai pembangkit listrik mikro. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.